Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kita bahas soal terkait medan magnet di pusat solenoida. Jadi ini penerapan dari hukum Biot-Savart ya untuk menghitung solenoida. Nah, solenoida itu ya kumparan seperti ini ya, kayak bekas seperti ini. Jadi, nah ini tuh kan kalau kita lihat sebenarnya terdiri dari n kumparan. Kemudian arusnya I, panjangnya L, jari-jarinya R. Nah, ini kan kalau kita lihat dari depan ya, ya kan penampangnya kan lingkaran. Jadi, kita bisa anggap dia itu kumpulan dari cincin lingkaran yang diberi arus ya. Nah, cincinnya itu ada banyak ya, sebenarnya N kumparan atau N cincin, N lilitan. Nah, karena kita bisa lihat dia sebagai cincin, maka di sini kita coba hitung medan magnet di atas pusat cincin ya, yang seperti ini. Jadi cincin lalu pada jarak Z di atas pusat cincin itu medan magnetnya berapa? Oke. Kemudian nanti seperti strategi yang kemarin ya. Jadi kita pecah dulu menjadi bagian-bagian yang kita bisa tinjau. Kemudian nanti kita integralkan. Integral ini kan berarti kita satukan lagi ya. Bagian-bagian itu menjadi satu kesatuan supaya kita peroleh hasil akhirnya. Oke. Nanti ya setelah kita tinjau satu cincin, kita bisa misalin tinjau elemen sepanjang dx ya pada jarak x. Ini gambarnya sudah ada. Nah, nanti dia ada sebanyak dn lilitan. Dn-nya karena merata kita bisa anggap sebagai n kali dx per l. Jadi ya karena merata maka jumlah lilitan per satuan panjang itu kan sama ya. Kadang ada yang nulis n kecil, ada yang nulis n per l. Nah, karena sama artinya kalau kita ambil panjang sepanjang dx ya, jumlah lilitannya adalah sepanjang dx dikalikan n per l. Jadi sekarang ini dulu ya, bagian A cincin dulu ya. Coba hitung medan magnet di atas pusat cincin. Nah, ini gambaran aslinya. Jadi di sini nah, jadi di sini DL. DL itu kan ini. Ini DL. DL-nya sama ya. Kalau misalkan sekarang ini tuh dV ya, maka DL ini kan panjangnya adalah R dV. Kemudian, nah vektor R ini kan ini ya vektor R-nya. Dia dari DL ke titik kita ke titik pusat sini, ke titik acuan ya, bahkan titik titik C ya. Nah nanti arahnya dia kan ke sini ya. Nah dia kan bisa diuraikan ke yang arah ke sini ke atas. Ini kan berarti R eh, sin ya. Kemudian yang ke sini dia masuk ya. Kan dia kalikan eh, cos theta berarti ya. Nah, perhatikan baik-baik itu arahnya harusnya kebayang. Jadi yang satu diarahin ke atas, yang satu menuju pusat. Nah, nanti ketika DL-nya kita putar, maka ini tanpa atas ya. Jadi kalau tanpa atas, ini tanpa atas ya. Oh, tanpa atas harusnya lingkaran. Jadi kalau cincin ini kita lihat dari atas,
Kita ini lihat apa sih? Kita ingin lihat arah dari DL cross R ya. DL cross R. Berarti kan untuk komponen yang cos itu kan kalau di crosskan dengan DL cross R ya. Itu kan hasilnya ke atas. Sedangkan yang sin theta kalau kita cross produkkan DL cross R ya, dia kan arahnya akan ke sini. Nah, bagian DL yang kecil ini arahnya ke sini, DL cross R-nya. Bagian yang ini, DL yang di sini arahnya ke sini, jadi dia akan seperti ini ya. Nah, jadi setiap komponen DL itu arahnya ke sini. Lalu ketika kita jumlahkan untuk keseluruhan, kan nanti ada integralnya. Nah, maka integralnya itu kan sama aja kita jumlahin semua ini kan ya, masing-masing segmen. Nah, kita lihat tiap segmen, dia kan eh, DL cross R-nya kan besarnya sama, tapi arahnya dia kan muter gini ya. Bayangkan sekarang kalau ada vektor yang gini, ini semuanya sama ya. Dia kan resultannya nol. Jadi sebanyak apapun kalau dia simetri seperti ini ya, maka resultannya nol kan. Jadi di sini eh, untuk arah radial, jadi arah radial itu nol. Nah, artinya di titik C itu tidak ada medan arah radial ya. Selanjutnya kalau ini tampak samping ya, tampak samping. Nah, kalau tampak samping, dia kan ini kita ambil yang bagian kalau yang atas ini kan hubungannya sama yang ini ya, R kalikan sin. Kalau yang tampak samping, ya nanti hubungannya sama R cos. Nah, di sini kan kita lihat ya tiap segmen DL cross R dia kan ngasilin ke atas ya. Segmen ini hasilin ke atas, sebelah sini juga ke atas, semuanya ke atas ya. Nah, karena arahnya ke atas semua, jadi kalau kita integralin nggak nol ya, ada nilainya ya. Jadi arah arah Z ya atau arah atas itu kalau ini sama dengan nol, kalau ini tidak sama dengan nol. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa medan magnet resultan pada arah Z ya, pada arah atas atau Z lah kita anggap. Nah, biot savartnya besarnya kan B, ini besarnya aja ya. Atau karena arahnya sudah kita kasih, nggak apa-apa, B aja, vektor. Ya kan mu 0 I per 4 pi pada arah Z ya. Lalu integral ya. Integral dari DL cross R topi per vektor R panjangnya, panjang vektor R kuadrat.
Nah, ini nanti kan jadi ini tetap. Jadi kan DL cross R yang nggak nol itu hanya yang arahnya ini ya, atas ya. Jadi ada faktor cos theta. Jadi di sini DL ini nggak usah dulu berarti ya. Ini aslinya. Nah, kalau dari sini jadi kan dia tinggal DL cos theta ya per R kuadrat. Nah, kita buka sekarang B-nya. DL itu kan R dV. Jadi di sini nanti integral dari nah 0 yang atas itu adalah satu putaran kan 2pi, tapi ada n lilitan. Jadi kalau ada n lilitan dia muter sebanyak n kali kan. NC ya, NC lilitan. Ini ada CC-nya semua. C. Ini jadi ini 2pi NC 2pi NC dari nah ini kan jadi R RC ya kalikan dV per nah panjangnya R ini kan sama aja ini ya akar Pitagoras ya akar R kuadrat plus Z kuadrat pangkat oh itu kuadrat ya jadi udah gini aja tapi kalikan cos cos theta ya. Nah cos theta itu kan berarti kan sisi sampingnya itu R C ini RC sisi miringnya ini kan sama aja panjang vektor itu ya tapi pangkat setengah pangkat setengah. Oke. Nah atau integral dv itu kan v jadi 2pi nc nanti atau ini sama dengan hasil integralnya itu kan nanti ada faktor R C kuadrat kemudian dibagi nah yang sebelah sini kan jadi pangkat 3/2 nah pangkat 1 sama pangkat setengah lalu dikalikan dengan 2pi NC ya. Nah ini bisa kita sederhanakan jadi B vektornya sama dengan mu 0 ini nya IC ya masih cincin ini IC kemudian 2 kalikan ini ya. Kemudian yang atas ini ada NC kali RC kuadrat ada arah Z. Oke, kita sudah ketemu medan dari satu bagian ya, cincin sebanyak NC lilitan. Nah, sekarang kita perlu lihat penerapannya di solenoida ya.
kalau digambar dia kan sebenarnya ini ya, untuk aja. Nah, kalau kita perbesar, jadi kan sebenarnya sebelah sini ya. Ya kan ada suatu cincin ya di sini. Cincin yang ini. Nah, misalkan eh ini kan jari-jarinya R ya. Berarti kan panjangnya Z, yang sebelah sini kan ZC ya. Z yang di atas ya. Ini kan R cincinnya kan sama dengan R. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa definisikan sudut ini sudut apa yang belum dipakai ya? Misalkan alfa. Nah, kontribusi dari ini, dari partisi lilitan ini, jadi kontribusinya kan dia menyumbang B-nya kan ini ya. Ini ambil nilainya aja. Jadi kontribusi medan magnet. Nah, ini kan jadi I-nya kan ya I ya. Sekarang I. Nah, RC-nya kan sama aja R. Jadi cincinnya kan kalau kita tinjau cincin di hijau ini, jari-jarinya sama aja jari-jari solenoida kan ya. Sama. Nah, sini oh dia pakai X ya, sorry. Ini harusnya X. Jadi yang ini tuh X. Nah, jadi sekarang Z-nya ini jadi X. Ini kuadrat. Kemudian NC, dia kan udah dikasih tahu ya, NC-nya pakai N dx per L. Jadi di sini ganti N kalikan, nah nanti di sini keluar dx ya per L. Karena ini kontribusi dari satu aja, jadi ini partisi ya, jadi ada D. Nah, apakah sama? Ya sama ya. Mu 0 NIR kuadrat per kuadrat per R kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi sudah terbukti. Berarti sekali lagi kita anggap ini, kita tinjau satu cincin, lilitannya DN pada jarak X ya, dan jari-jarinya R. Nah, kan di atas sudah kita hitung kalau cincin tuh jaraknya di sini Z ganti X ya. Kemudian jari-jarinya tuh R, maka ya medan magnetnya kan ini. Tinggal ubah aja NC-nya ya. Sama dengan N dx per L. Sekarang untuk menghitung integral, kita lebih mudah kalau pakai trigonometri ya. Jadi untuk menghitung nilai integral atau integralnya, lakukan yang mudah itu substitusi trigonometri. Jadi kalau dalam X itu kan susah ya, integral dx per R kuadrat plus X kuadrat maka 3 per 2. Nah, supaya lebih mudah kita bisa substitusi trigonometri. Jadi kita bisa pakai
X itu sama dengan R kalikan tan itu ya, tan alfa ya. Nah, sehingga nanti eh, dx itu sama dengan dr turunan alfa, tan alfa itu secant kuadrat alfa d alfa. Kemudian sekarang batas batas integral. Nah, batasnya kan dari ini ya. eh, Ingat, ini ada segmen di kiri dan di kanan ya. Kalau di kiri itu kan berarti kalau ke kanan itu plus positif, kalau di kiri dia negatif ya. Jadi kita bisa atur definisi sudut. Di sini ada sudut. Nah, dipakai aja definisi sudut ini. Contoh ganti warna. Jadi definisikan sudut yang ini tuh. Ini ada sudut ya. Nah, ini tuh alfa 0 sama di sebelah kiri. Tapi karena ke kiri jadi dia minus ya. Jadi karena minus, jadi alfa ya. Jadi dari min alfa 0 ke alfa 0. Atau ini aja, pakai. Sehingga integral menjadi, kan aslinya kita ngintegralin ini ya. Di B-nya itu integralin ini. Enggak, di B. Dx tadi jadi ini ya. Ini sama. Ini R. Di dx itu R. Ini R kalikan sekant kuadrat apa? Nah, di sebelah bawah ini kan jadi, oh ini belum kita hitung ya. Ini kan x kuadrat tambah r kuadrat itu sama dengan r kuadrat kalikan 1 plus tan kuadrat alfa. Nah, 1 plus tan kuadrat itu sama aja sekant kuadrat ya. Sifat trigonometri. Sekant kuadrat alfa. Nah, karena ini pangkat 3/2. Jadi kalau ini semua pangkat 3/2, kan jadi ini ya. Ini pangkat 3/2 juga. Atau ya sama aja jadi pangkat 3 ya. Yang bawah jadi pangkat 3. Ini teknik pengintegralan aja ya.
lebih sederhana ya. Jadi ini tersisa sepersekan alfa itu kan sama aja cos alfa. Jadi dapat mu 0 I n per 2L kalikan cos alfa. Cos ya cos alfa d alfa. Nah, kalau mau kita integral, jadi kan ini integralnya dari min alfa sampai alfa. Nol. Ini integral dari ini. Nah, integral cos alfa d alfa itu berarti sin ya. Kalikan sin alfa. Nah, batasnya itu dari min alfa sampai alfa. 0. Oke. Nah, nanti kan ada min sin alfa ya. Min sin alfa itu kan sama aja, sorry, sin min alfa 0 ya. Sin min alfa itu kan sama aja min sin alfa. Karena fungsi ganjil ya. Sin itu. Berarti B itu sama aja ini dikalikan nanti jadi 2 kali sin alfa 0. Nah, atau sama aja ini kalikan sin alfa 0. Nah, sin alfa 0-nya apa? Substitusi balik ya. Jadi, kalau kita lihat gambar atas tadi, sin alfa 0 kan sama aja sisi depan, itu sisi depannya itu berarti L per 2 ya. Kemudian dibagi sisi miring. Nah, berarti sisi miring kan R kuadrat ditambah L per 2 kuadrat. Di akar. Oke, bisa lihat lagi ya, sin alfa 0 di sini. Tadi setengah panjang sisi depannya, sisi miringnya ya pakai Pitagoras ya. Setengah panjang sama jari-jarinya. Berarti ini mu 0 IN kalikan tadi L per 2 kemudian akar dari R kuadrat tambah L per 2 kuadrat. Ya, berarti kita sudah dapat B-nya. Sekarang bagian terakhir untuk L-nya mendekati tak hingga. Jadi untuk limit L-nya itu sangat besar, maka ya yang sebelah sini ya kan mendekati L per 2 kuadrat ya. Ya bayangin L per 2 itu sangat besar ditambah R-nya itu kecil. 1 juta tambah 1 kan mendekati 1 juta. Jadi ini sama aja L per 2 kuadrat. L per 2.
Nah, sehingga B sama dengan ini kan. Ini yang bawah sama aja akar dari L per 2 ya. Jadi L per 2 kan ada akarnya. Nah, kita kita dapat bahwa B-nya itu mu 0 IN mu 0 IN per L. Nah, ini rumus yang sering ada di buku ya, medan magnet solenoida. Umumnya pakai ini ya. Jadi dianggap antara L-nya sangat panjang atau ciri-cirinya sangat kecil. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.